Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi perpajakan kelas 12 ya. Melanjutkan materi perpajakan kelas 11 yang sudah pernah Bu Laila sampaikan. Sebelum kita membahas materi, Ibu harap kalian baik-baik saja ya di rumah. Nah, ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan ketika mengikuti kegiatan pembelajaran Bu Laila. Yang pertama, kalian harus melakukan absensi. Jadi absensi itu wajib ya, sebagai tanda kehadiran kalian. Kemudian yang kedua, kalian dalam mengumpulkan tugas itu harus on time. Akan ada nilai plus untuk orang-orang yang on time. Kemudian yang ketiga, UTS atau UAS akan Bu Laila selenggarakan via online one by one melalui WA. Jadi akan Ibu jadwalkan sesuai dengan nomor absennya. Begitu. 3 hal ini yang perlu diingat-ingat dalam kegiatan pembelajaran saya yang mungkin tidak ada di kegiatan pembelajaran Bapak Ibu guru yang lain. Oke. Semoga tetap semangat mengikuti kegiatan pembelajaran dari rumah ya. Jadi pembahasan pelajaran perpajakan kelas 12 itu boleh rangkum dalam 3 hal ya. Yang pertama itu tentang PPHOP. Jadi membahas tentang pajak penghasilan orang pribadi, bagaimana cara menghitungnya, melaporkan, kemudian membayar. Yang kedua, kita akan belajar tentang PPN. PPN itu pajak pertambahan nilai. Dan PPNBM. PPNBM itu pajak penjualan atas barang mewah. Kita akan mempelajari PPN dan PPNBM ini khususnya tentang SPT dan SSP-nya ya, bagaimana cara melaporkannya. Kemudian yang ketiga, setelah kita belajar tentang PPHOP dan PPN serta PPNBM, Bu Laila akan ajak kalian untuk belajar. Yang ketiga adalah pembelajaran berkaitan dengan pajak online. Jadi Bu Laila akan ajak kalian bagaimana mempelajari tentang digitalisasi administrasi perpajakan. Jadi sekarang kan lagi musim nih, apa-apa di online kan. Begitu juga DJP ya, Direktorat Jenderal Pajak. Ini juga nggak mau ketinggalan untuk mengonlinekan proses administrasinya. Jadi sekarang nggak perlu nih repot-repot ke kantor pajak untuk bayar pajak. Jadi bisa melalui gadgetnya masing-masing. Begitu. Jadi segala sesuatu bisa berjalan dengan lebih cepat dan lebih mudah. Begitu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari lebih detail tentang PPHOP ya. Nah, dalam PPHOP itu terdapat 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, kalian diharapkan bisa menghitung PPHOP. Yang kedua, kalian diharapkan bisa melakukan pembayaran PPHOP. Jadi kalian setelah mempelajari materi PPHOP diharapkan tahu nih bagaimana cara bayar PPHOP. Bayarnya kemana, caranya kayak gimana, waktunya kapan, itu akan diajarkan di sini. Kemudian yang ketiga, diharapkan kalian juga bisa mengisi SPT tahunan untuk PPHOP. Kan kalau sudah menghitung, sudah membayar setiap 1 tahun sekali, kita akan melaporkan SPT tahunan untuk PPHOP, begitu ya. Nah, diingat-ingat untuk 3 tujuan pembelajaran ini. Ini adalah pokok bahasan dalam PPHOP ya. Nah, sebelum kita mempelajari PPHOP, kita harus tahu dulu nih apa itu PPH. Baru kita bahas tentang PPHOP. Kemudian baru kita bahas tentang gimana sih cara menghitung PPHOP. Gimana sih pembayaran PPHOP itu. Begitu ya. Yang pertama, kita akan masuk ke pengertian PPH. PPH itu kepanjangan dari pajak penghasilan. Jadi pajak penghasilan itu dibagi menjadi 2 pengertian atau didasarkan pada 2 pengertian ya. Yang pertama yaitu menurut UU KUP nomor 28 tahun 2007. Yang kedua menurut UU KUP nomor 36 tahun 2008. Nah,
UU KUP itu Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Nah, ini adalah pengertian pajak penghasilan menurut UU KUP nomor 28 tahun 2007 ya. Nah, adalah kontribusi wajib kepada negara. Jadi pajak merupakan salah satu kontribusi wajib kepada negara oleh siapa? Oleh orang pribadi atau badan. Dan ini bersifat memaksa. Jadi maksanya itu nggak asal maksa ya, tapi ada dasarnya, yaitu berdasarkan undang-undang. Kemudian yang ketiga, tidak mendapat imbalan secara langsung. Jadi kita kalau habis bayar pajak itu nggak merasakan imbalannya secara langsung. Tapi beberapa tahun kemudian kita baru merasakan imbalannya. Contohnya nih, pembangunan jalan itu kan didanai dari dana pajak yang sudah kita bayar. Nah, kita habis bayar pajak pada saat itu juga atau besoknya gitu kan nggak langsung digunakan untuk bangun jalan kan, pasti ada perencanaan-perencanaannya terlebih dahulu, nggak bisa secara langsung kita nikmati. Kemudian pajak ini digunakan untuk keperluan negara, jadi seluruh pajak yang kita bayar itu salah satunya digunakan untuk keperluan negara. Contohnya itu tadi digunakan untuk membangun jalan, membangun fasilitas-fasilitas umum seperti itu. Pengertian pajak penghasilan menurut UU KUP nomor 36 ya. Nah, jadi menurut UU ini pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Nah, subjek pajak yang dimaksud adalah subjek pajak penghasilan tentunya, karena kan kita sedang membahas tentang pajak penghasilan. Nah, atas pajak penghasilan yang diterima dalam tahun pajak. Jadi, misalnya selama 1 tahun begitu ya. Jadi dari Januari sampai Desember itu dia dapat penghasilan berapa, kemudian pajak yang dikenakan berapa. Nah, itu adalah pengertian pajak penghasilan menurut 2 UU KUP. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang dasar hukum. Jadi PPh ini nggak asal-asalan ada, nggak asal-asalan muncul begitu saja, begitu ya. Jadi ada dasar hukumnya. Nah, dasar hukumnya kembali lagi ke yang tadi, yaitu Undang-Undang KUP nomor 28 tahun 2007 dan nomor 36 tahun 2008. Ketiga yaitu kita membahas tentang subjek PPh. Apa sih subjek PPh itu? Subjek PPh adalah seseorang atau badan, jadi bisa orang, perorangan, atau badan ya. Badan yang dimaksud adalah badan usaha, yang mana seseorang atau badan ini menerima atau mendapatkan penghasilan. Itulah yang menjadi subjek PPh. Jadi orang yang menerima penghasilan itu menjadi subjek pajak penghasilan. Subjek PPh ini juga disebut sebagai wajib pajak. Nah, untuk subjek PPh itu dibagi menjadi 2 ya. Yang pertama, subjek PPh orang pribadi. Jadi SPOP itu subjek PPh orang pribadi atau bisa disebut juga dengan WPOP, wajib pajak orang pribadi. Kemudian yang kedua ada subjek pajak badan atau wajib pajak badan. Kemudian yang kedua yaitu subjek pajak badan atau wajib pajak badan. Nah, untuk SPOP atau WPOP itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu SPOP DN itu dalam negeri, kemudian SPOP LN, subjek pajak orang pribadi luar negeri. Nah, untuk yang SP badan itu seperti badan usaha, BUMN, BUMD, dan BUT. BUT itu badan usaha tetap. Nah, kita akan bahas tentang SPOPDN dan SPOPLN. Jadi dalam ini tadi ya, dalam SPOP itu kan dibagi menjadi 2, SPOP dalam negeri dan SPOP luar negeri. Nah, apa sih SPOPDN dan apa sih SPOPLN itu? Jadi bedanya itu seperti ini.
ada 4 pembeda ya untuk yang membedakan subjek pajak orang pribadi dalam negeri dan luar negeri. Yang pertama dari segi tempat. Kalau dalam negeri atau SPOP dalam negeri namanya aja dalam negeri ya. Dia bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian dari awal dia sudah bertempat tinggal di Indonesia, atau bisa juga dia berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan berturut-turut. Jadi lebih dari 183 hari. Waktunya harus berturut-turut ya. Jadi bukan 100 hari di sini kemudian pergi lagi ke luar negeri kemudian kesini lagi 83 hari, itu nggak bisa ya. Jadi 183 hari itu dalam bentuk akumulasi. Kalau untuk SPOPLN itu dia yang jelas tidak bertempat tinggal di Indonesia. Kemudian bisa jadi dia berada di Indonesia tapi kurang dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Kemudian pembeda yang kedua yaitu dari sisi penghasilan. Kalau SPOPDN itu diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar negeri. Kalau dari SPOPLN diterima atau diperoleh dari Indonesia saja. Kemudian dari sisi tarif pajak. Tarif pajak dihitung berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum PPh pasal 17. Kalau SPOPLN dihitung berdasar penghasilan bruto dengan tarif sepadan PPh pasal 26. Pembeda yang keempat yaitu dari sisi penyampaian SPT. Kalau SPOP dalam negeri penyampaiannya wajib menyampaikan, kalau luar negeri tidak wajib menyampaikan. Inilah beberapa perbedaan SPOP dalam negeri dan SPOP luar negeri. Selanjutnya adalah SP Badan ya. SP Badan adalah subjek pajak badan, meliputi sekumpulan orang. Jadi badan itu apa sih? Meliputi sekumpulan orang atau modal yang merupakan satu kesatuan yang mana di dalamnya bisa melakukan kegiatan usaha ataupun tidak. Kemudian memperoleh penghasilan. Kalau dia melakukan usaha pasti dia memperoleh penghasilan, begitu ya. Contohnya seperti apa badan itu? Seperti PT, CV, BUMN, BUMD. Contohnya seperti apa? Seperti PT, CV, BUMN, BUMD, koperasi, yayasan, dan lain-lain. Nah, ini adalah subjek pajak badan. Ini adalah objek PPh. Objek PPh adalah tambahan kemampuan ekonomis atau disebut juga sebagai penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri yang dapat digunakan untuk konsumsi ataupun untuk menambah kekayaan wajib pajak. Jadi setiap penghasilan baik yang diperoleh dari dalam negeri maupun dari luar negeri itu tergolong sebagai objek PPh, Yang tergolong sebagai objek pajak penghasilan meliputi ini ya, ada imbalan. Jadi imbalan berupa upah, gaji, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, dan pensiun. Jadi ini adalah salah satu bentuk imbalan dengan beberapa nama yang berbeda, begitu ya. Kemudian ada hadiah undian, ada laba usaha, ada keuntungan atas penjualan atau pengalihan harta, dan lain-lain.
Yang ingin saya bahas lebih detail adalah yang dari sini ya, nanti objek pajak yang dari ini. Jadi kalau upah itu yang diterima oleh tenaga borongan, gaji ini yang diterima oleh tenaga bulanan. Kalau tunjangan ini biasanya untuk beberapa karyawan tetap yang bekerja di perusahaannya. Kalau honorarium ini biasanya kalau jadi pembicara itu namanya honorarium. Jadi ini adalah nama-nama bentuk imbalan dengan istilah yang berbeda, yaitu. Nah, ini juga ya, ada beberapa objek pajak penghasilan. Ada sewa atas penghasilan lain yang sehubungan dengan penggunaan harta, penerimaan berkala, laba atas pembebasan hutang, keuntungan atas selisih kurs, dan lain-lain. Nah, ini juga ada objek pajak penghasilan yang bersifat final. Jadi 4 hal ini adalah objek pajak penghasilan yang bersifat final. Kemudian ada juga objek pajak yang dikecualikan, seperti bantuan atau sumbangan, seperti zakat ya, yang diterima oleh badan amil zakat yang disahkan oleh pemerintah. Kemudian warisan. Kemudian ada natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Kemudian ada iuran asuransi, ini juga dikecualikan. Kemudian ada dividen. Nah, ini juga lanjutannya ya, untuk objek pajak yang dikecualikan. Setelah objek pajak selanjutnya adalah macam-macam pajak. Nah, ini adalah macam-macam pajak yang ada di Indonesia ya. Ini cuma beberapa ya, belum semua. Jadi ini yang berkaitan dengan kegiatan pembelajaran di SMK. Yang pertama adalah PPh 21, kemudian ada PPh 22, 23, 24. 24 belum ada di sini ya. Harusnya ada 24, 25, kemudian 26, PPh pasal 4 ayat 2, PPh pasal 15, PPh badan, PPN, PPNBM, PPB, BM Materai, dan PPhtB. Nah, untuk kegiatan pembelajaran di SMK yang kita pelajari hanya beberapa ya. Ini hanya perlu kalian tahu secara sekilas aja kalau di Indonesia ini ada banyak macamnya pajak itu. Jadi nggak hanya PPh 21 aja. Gitu ya. Next. Jadi kalau PPh pasal 21 itu apa sih? Ini ya, pajak atas penghasilan yang berupa penghasilan dengan nama dan bentuk apapun atas pekerjaan atau jasa yang telah dilakukan oleh WPOP dalam negeri. Jadi PPh 21 ini menangani penghasilan yang diperoleh dari pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh WPOP dalam negeri. Jadi gaji dan teman-temannya itu masuk atau dikenakan di PPh pasal 21. Kemudian untuk PPh pasal 22 itu isinya tentang apa sih? Isinya tentang pajak yang dikenakan atas kegiatan perdagangan, ekspor, impor, dan reimpor, begitu ya. Jadi kalau ekspor impor kalian sudah tahu kan, kalau reimpor itu berarti barang yang kita sudah ekspor, kemudian diolah lagi sama luar negeri, kemudian kita impor lagi, itu namanya reimpor ya. Kemudian PPh pasal 23 itu pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, kemudian dari penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan, selain yang telah dipotong PPh pasal 23. Jadi PPh pasal 23 itu adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang berasal dari modal, penyerahan jasa, hadiah, atau penghargaan, selain yang telah dipotong oleh PPh pasal 21. Kemudian PPh pasal 25. Pembayaran pajak penghasilan secara angsuran untuk meringankan wajib pajak. Jadi
PPh pasal 25 ini adalah kata lainnya itu angsuran pajak ya. Itu masuk di PPh pasal 25. Untuk pajak penghasilan pasal 26 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan yang diterima wajib pajak luar negeri dari Indonesia selain BUT atau bentuk usaha tetap di Indonesia. Kemudian PPh pasal 4 ayat 2 itu isinya tentang pajak yang dikenakan pada wajib pajak badan maupun wajib pajak pribadi atau perorangan atas beberapa jenis penghasilan yang pemotongannya bersifat final. Ini biasanya seperti sewa, itu masuk di sini ya. Kemudian PPh pasal 15 adalah PPh yang dikenakan atas WP tertentu. Jadi ini tuh seperti PPh pasal 15. PPh yang dikenakan atas WP tertentu. Jadi ini tuh seperti usaha perkapalan, pelayaran, itu masuk di sini ya, masuk di PPh pasal 15. Kalau PPh badan ya PPh yang berkaitan dengan badan, seperti misalnya ya setiap 1 bulan sekali ditemukan labahnya berapa, kemudian dihitung pajaknya, nah itu tergolong dalam PPh badan. Kemudian PPN itu kepanjangannya kan pajak pertambahan nilai. Nah maknanya itu pajak yang dikenakan atas BKP dan JKP. BKP itu barang kena pajak, JKP itu jasa kena pajak dalam daerah pabean. Jadi setiap barang atau jasa yang kena pajak itu wajib dikenakan PPN. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah PPNBM ya, sesuai namanya, pajak penjualan atas barang mewah. Jadi kalau jual barang yang tergolong barang mewah berarti dia dikenakan PPNBM. Nah, ini pajak yang dikenakan atas transaksi barang kena pajak yang tergolong mewah, baik yang diproduksi dalam negeri maupun luar negeri, itu pasti kena PPNBM. Kemudian selanjutnya adalah PBB. PBB adalah pajak bumi dan bangunan. Sesuai namanya ya, bumi dan bangunan, berarti dia menangani tentang bumi dan bangunan. Kemudian bea materai itu yang materai 6.000, 3.000 itu yang dibahas di dalam bea materai. Jadi pajak atas dokumen tertentu. Kemudian BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Jadi ini berkaitan dengan pembelian tanah atau bangunan ya, pasti ada BPHTB-nya. Begitu. Nah, selanjutnya setelah macam-macam pajak kita kembali ke topik utama ya. Jadi hari ini kita sudah selesai belajar tentang PPh ya. Jadi pengertian, dasar hukum, subjek, objek, dan macam-macam. Besok kita akan lanjut ke materi inti PPh-UP. Saksikan video Bulela selanjutnya ya. Jangan lupa absen di PJJ. Kemudian setelah ini silakan lihat kolom daftar tugas, nanti kalian bisa membuka dan membaca apa isi tugas yang Bulela berikan untuk hari ini. Sekian untuk pembelajaran hari ini. Apabila ada yang kurang jelas atau yang tidak dimengerti dari penjelasan yang sudah Bulela paparkan lewat video ini, kalian bisa tanyakan dengan cara ini ya, tulis pertanyaan yang belum kalian pahami di sini. Nanti Bulela akan share filenya via grup WA. Kalian bisa tulis pertanyaan dari file ini untuk lebih ringkasnya nanti bisa digabung jadi satu
Jadi satu file itu satu kelas gitu ya. Jadi dirangkum pertanyaan apa saja di satu kelas, kemudian kalau sudah nanti entah sekretarisnya atau perangkat kelasnya yang mengisi dalam bentuk file ini. Jadi nanti insya Allah akan boleh jawab satu persatu di pertemuan yang selanjutnya. Jadi segera isi kalau belum ada yang dimengerti, begitu ya. Ingat, malu bertanya, sesat seterusnya. Jadi jangan malu bertanya. Begitu ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.